Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pramudiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai gimana sih caranya biar pedagang-pedagang tradisional itu bisa ikut eksis dan ikut belajar memanfaatkan teknologi yang ada di tengah hingar-bingar jualan online, e-commerce, dan lain-lain. Untuk video selengkapnya, yuk kita simak video berikut. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini atau beberapa waktu yang lalu lah sempat ramai diperbincangkan bahwa ada banyak pedagang tradisional atau pelaku usaha UMKM yang protes ke pemerintah. Protes tentang apa? Yaitu protes mengenai adanya salah satu platform jualan online yang menjual barang-barang dengan harga yang lebih murah. Dan menurut para pedagang, hal tersebut dapat menurunkan pendapatan harian mereka. Selain itu, para pedagang juga menganggap bahwa harga-harga yang ditawarkan di e-commerce atau platform jualan online tersebut tidak masuk akal. Contohnya seperti celana jeans harga 4.000, skincare harga 2.000, seperti itu. Padahal kan seperti yang kita tahu, iklim bisnis sekarang tuh kayak nggak sama gitu loh, kayak 10 atau 15 tahun yang lalu. Di era ini tuh kita, kalau yang di era 10 sampai 15 tahun yang lalu, kita bisa aja buat brand baru kayak pengen nih jualan tote bag gitu. Kan kita tinggal bikin terus nanti kita jual secara langsung gitu, bisa kan kita cari pelanggan langsung. Tapi kalau sekarang masing-masing barang, misal kayak skincare atau mungkin baju, sepatu, itu sudah memiliki kayak brand-brand besar, brand-brand raksasa mereka masing-masing gitu loh. Jadi kebanyakan dari kita tuh masih menganggap kayak udah ada brand itu, ngapain ya kita bikin brand baru lagi gitu. Padahal kan eh, adanya brand itu tuh kita bisa menjadikan sebagai contoh pembelajaran supaya kayak gimana sih awal mulanya mereka bisa jadi perusahaan gede kayak gitu, gimana cara mereka survive, gimana cara problem solving mereka. Itu tuh sebenarnya kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan kalau kita mau membuat usaha atau membuat brand baru. Nah, seperti yang kita tahu, brand-brand yang sudah besar tadi itu mereka juga memanfaatkan teknologi yang ada, memberdayakan teknologi yang ada untuk sebagai bahan promosi mereka. Jadi misal mereka tuh bisa melihat peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang yang ada dalam suatu teknologi tersebut. Kayak contohnya ada satu aplikasi, dan itu kelihatannya itu bisa berpeluang tuh buat promosi produk dan lain-lain. Nah, mereka gunain itu untuk promosi produk dan akhirnya penjualan mereka pun meningkat. Nah, hal itu yang harusnya bisa dilakukan atau bisa dicontoh oleh masyarakat-masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena kebanyakan dari pelaku-pelaku usaha tersebut itu merasa mereka sudah nyaman dengan cara jualan mereka yang saat ini dilakukan. Kayak semisal aku punya lapak di sini, aku udah jualan lama di sini berpuluh-puluh tahun, ya udah aku jualannya gini aja, aku nggak mau nyoba jualan online, nggak mau nyoba jualan dengan cara lain. Ya intinya aku udah nyaman di sini, ya udah aku di sini gitu. Padahal kan kita sebagai apa ya, yang orang yang hidup di era globalisasi, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita nggak bisa kalau cuma stuck di situ aja kayak gitu. Dan kalau semisal ada orang lain yang semisal bisa melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut, kita malah merasa dirugikan seperti itu. Jadi salah satu problemnya adalah karena mereka itu gimana ya, kayak sulit dalam beradaptasi dengan teknologi yang ada, juga karena mereka nggak mau untuk keluar dari zona nyaman yang sudah mereka jalani berpuluh-puluh tahun atau bahkan sudah dari dulunya gitu. Nah, di era sekarang ini
tentunya kita juga tahu bahwa kayak hukum rimba kayak siapa yang bisa bertahan, dia yang menang, siapa yang bisa survive, dia yang akan hidup lebih lama dari yang lain. Oleh karena itu pentingnya pemberian pengetahuan kepada pedagang-pedagang tradisional atau pelaku UMKM yang masih enggan untuk memanfaatkan teknologi yang ada, ialah untuk menghindari hal tersebut, untuk menghindari hal-hal yang seperti banyaknya UMKM yang gulung tikar, mengenai pendapatan yang menurun drastis setelah adanya e-commerce atau mungkin platform jualan online yang lain yang baru seperti itu. Jadi kita itu akan bisa survive kalau kita bisa adaptasi, dan kita akan bisa adaptasi kalau kita itu mau belajar teknologi yang baru, mau belajar teknologi, mau belajar tentang suatu hal yang baru, tentang gimana sih caranya kok bisa gitu orang lain promosi dengan cara seperti ini, berarti aku juga harus bisa. Gimana caranya menanamkan mindset seperti itu di pedagang-pedagang tradisional atau pelaku UMKM kecil yang masih enggan untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, untuk mengatasi, sebenarnya bukan mengatasi, tapi untuk menurunkan banyaknya UMKM yang katanya merasa dirugikan dengan adanya marketplace online, e-commerce, dan lain-lain adalah dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM dan juga pedagang-pedagang tradisional. Nah, menurut video yang dipublikasikan oleh Kasih Solusi, dalam podcast tersebut Arif Muhammad menyampaikan bahwa ada 3 poin yang harus dibenahi supaya UMKM dan pelaku pedagang tradisional bisa beradaptasi dengan iklim bisnis yang ada saat ini dan ke depannya. Nah, apa saja 3 poin tersebut? Yang pertama ialah people atau manusianya, yang kedua proses, dan yang ketiga teknologi. Nah, 3 poin tersebut biasa disebut PPT, people, proses, dan teknologi. Yang pertama yaitu yang perlu dibenahi adalah people. Apa sih yang perlu dibenahi pada poin pertama ini? Yang pertama yaitu mengenai pengetahuannya mereka, ilmunya mereka, leadership, mental, visi misi, serta problem solving mereka. Jadi yang perlu dibenahi itu kayak kita memberikan pengetahuan mengenai gimana sih bisnis di era seperti ini tuh harusnya bagaimana. Terus mengenai mental dari masing-masing pelaku usaha itu harus seperti apa, mental yang harus dibentuk, visi misi seperti apa yang harus dijalankan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti itu. Jadi jika pola pikir atau mindset dari people atau manusia, orang-orang pelaku tersebut sudah dibenahi, maka akan mudah untuk membenahi 2 yang terakhir ini, yaitu proses dan teknologinya. Kalau dari people-nya sendiri aja mereka itu mereka nggak punya kemauan untuk keluar dari zona nyaman, mereka nggak bisa adaptasi, nggak mau belajar, otomatis kan kita mau rubah pakai cara apa? Kalau mindset aja mereka nggak bisa dirubah, kayak nggak mau keluar dari zona nyaman seperti itu. Jadi yang pertama kita perlu mengubah mindset dengan cara memberi pengetahuan dan juga memberikan kayak hal-hal apa sih yang harus dimiliki oleh pelaku usaha di era sekarang ini gitu. Terus untuk yang kedua yaitu proses. Yang dimaksud proses di sini adalah pemberi, kayak kita tuh ngasih informasi gimana sih untuk proses suatu brand itu bisa gitu loh. Mereka tuh naik di era kayak gini, seperti mereka tuh prosesnya menggunakan promosinya seperti apa, mereka menggunakan marketing yang seperti apa. Nah, seperti itu nanti bisa gitu kita belajar atau kita pelajari bersama-sama seperti itu. Nah, untuk yang ketiga baru teknologinya. Kalau dari people sudah mau beradaptasi, sudah mau bergerak keluar dari zona nyaman, dan sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan, otomatis
untuk masalah teknologi ini akan sangat mudah untuk diterapkan. Karena di mana-mana teknologi ya untuk memudahkan. Nggak mungkin adanya teknologi itu untuk menyulitkan, seperti itu. Jadi kalau dari mungkin dari people-nya sudah, prosesnya sudah, mungkin gitu nanti tinggal penerapan di teknologinya seperti sudah tahu cara marketingnya. Kalau misalnya di marketplace A yang cocok itu seperti ini. Yang di marketplace B cocoknya itu yang seperti ini. Nah, itu nanti para pelaku juga akan bisa menyesuaikan, beradaptasi dan menempatkan diri kayaknya seperti aku cocoknya jualnya di sini nih, atau aku enaknya jualnya pakai model yang seperti ini, entah mungkin itu dari live atau dari promo-promo dan lain-lain. Nah, itu nanti akan sangat mudah untuk diterapkan jika dari manusia dan juga prosesnya sudah tercapai. Nah, sebenarnya konsep PPT ini harus diajarkan ke UMKM supaya pihak UMKM itu tidak hanya bisa protes ke pemerintah supaya tutup marketplace ini, tutup e-commerce ini, bla 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 bla, nggak terlalu banyak seperti itu, tapi juga dari pihak UMKM atau pelaku pedagang tradisional itu mereka juga bisa, harusnya kalau mereka bisa jualan lewat sini, aku juga harusnya bisa. Terus kayak menumbuhkan sikap kayak pikiran, gimana ya caranya supaya aku bisa kayak gitu? Gimana ya caranya aku bisa belajar tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau sudah ada pikiran seperti itu, pastinya ada kemauan, juga ada waktu yang sudah disiapkan untuk mereka belajar dan mereka sudah mau keluar dari zona nyaman. Nah, maka itu artinya UMKM dan pedagang-pedagang tradisional sudah dianggap bisa ikut eksis juga di e-commerce atau mungkin platform-platform yang lain, dan itu bisa meningkatkan pendapatan harian mereka. Jadi dari pihak pemerintah juga membantu, dari pihak UMKM-nya sendiri mereka juga mau nih upgrade diri gitu. Upgrade gimana sih cara mengembangkan bisnis yang baik dan benar itu? Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman beberapa cara yang mungkin bisa teman-teman terapkan supaya UMKM dan juga pedagang-pedagang tradisional itu bisa mengikuti teknologi atau ikut eksis di tengah hingar-bingar jualan online yang sangat gila ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.